Selamat pagi, Bu Mita, Bu Nurul, Bu Nasti, Pak Edi, dan teman-teman sekalian. Saya Widya Ayu. Di sini saya akan mempresentasikan ide riset saya berjudul Pengaruh Gamifikasi Terhadap Ekuitas Merek Lokapasa Daring dengan Peran Mediasi Keterlibatan Merek. Dimulai dari latar belakang, pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan tendensi perilaku belanja online yang mayoritas diantaranya itu dilakukan melalui shopping apps. Nah, tendensi belanja online itu tentunya merupakan suatu bentuk keuntungan, tetapi sekaligus memicu meningkatnya intensitas persaingan antara lokapasa daring yang semakin ketat. Nah, lokapasa daring sendiri atau e-marketplace itu merupakan platform perantara yang berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli melalui media online berbasis internet, baik situs web ataupun aplikasi. Peningkatan persaingan antar lokapasa daring itu menciptakan kepentingan untuk mengetahui faktor di balik lokapasa daring yang unggul di dalam persaingan. Nah, di sini ada dua data. Data yang pertama ini merupakan peringkat lokapasa daring berdasarkan gross merchandise value dan pangsa pasar. Kemudian data yang di bawahnya itu adalah peringkat lokapasa daring berdasarkan pengguna aktif bulanan yang dilansir dari situs web Appenny. Nah, terdapat keselarasan antara kedua data tersebut, di mana kedua data tersebut menunjukkan bahwa gross merchandise value dan pangsa pasar yang tinggi diikuti dengan jumlah pengguna aktif bulanan yang tinggi pula. Nah, hal yang menarik untuk disoroti dalam pemaparan kedua data ini adalah keempat lokapasa daring tersebut, Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak itu menerapkan gamifikasi. Masuk ke gamifikasi. Gamifikasi sendiri apa? Gamifikasi secara umum itu merupakan pengaplikasian elemen dan mekanisme permainan pada suatu konteks yang bukan permainan menurut Verbeek and Hunter tahun 2012. Nah, penelitian sebelumnya itu sepakat bahwa gamifikasi membawa pengaruh positif terhadap marketing outcomes seperti keterlibatan merek, kesadaran merek, dan loyalitas merek. Mengingat Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak yang berhasil unggul dalam persaingan dengan menerapkan gamifikasi, pada kenyataannya ada inkonsistensi dampak gamifikasi, yang mana lokapasa daring lainnya yang juga menerapkan gamifikasi, kenyataannya hanya memiliki pangsa pasar dan kunjungan bulanan yang rendah, seperti JDID, Blibli, Orami, dan lain sebagainya. Nah, sehingga terdapat kesenjangan praktis atau practical gap, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa gamifikasi itu membawa pengaruh positif, akan tetapi lokapasa daring yang menggunakan gamifikasi tidak semuanya memiliki ekuitas merek yang tinggi yang dibuktikan dengan kunjungan bulanan dan pangsa pasar yang rendah. Untuk mengisi kesenjangan yang ada, peneliti hendak menyelidiki pengaruh gamifikasi dalam konteks nilai yang dipersepsikan, yaitu nilai hedonis, utilitarian, sosial, dan waktu atau usaha terhadap ekuitas merek yang terdiri dari kesadaran dan loyalitas merek, kemudian dimediasi oleh keterlibatan merek yang terdiri dari dimensi emosional, kognitif, dan sosial pada lokapasa daring di Indonesia. Nah, melalui pemaparan latar belakang tersebut, ada 3 rumusan masalah yang dapat diidentifikasi di dalam penelitian ini. Yang pertama, tidak semua lokapasa daring yang menerapkan gamifikasi itu memiliki keterlibatan dan ekuitas merek yang tinggi, padahal penelitian sebelumnya menunjukkan demikian. Nah, yang kedua, masalah gamifikasi ini begitu menarik perhatian untuk diteliti karena masih sedikit riset yang mempelajari pengaruh gamifikasi dalam konteks pemasaran pada lokapasa daring di Indonesia. Padahal sudah cukup banyak riset di bidang lain yang sepakat bahwa gamifikasi itu terbukti efektif untuk mendorong perilaku positif tertentu. Kemudian yang terakhir, adanya perbedaan konteks dan objek penelitian itu dapat menyebabkan perbedaan hasil penelitian mengenai gamifikasi. Penelitian ini nantinya akan berfokus pada 5 isu nih. Yang pertama ada apakah nilai hedonis yang dipersepsikan dari gamifikasi itu berkorelasi dengan dimensi keterlibatan merek emosional lokapasa daring. Kemudian yang kedua, apakah dimensi nilai utilitarian itu berpengaruh positif terhadap dimensi keterlibatan merek kognitif, lokapasa daring. Kemudian yang ketiga, apakah nilai sosial itu berpengaruh positif dengan dimensi keterlibatan merek sosial. Kemudian yang keempat, apakah waktu atau usaha yang dipersepsikan dari gamifikasi itu berpengaruh positif dengan seluruh dimensi keterlibatan merek. Kemudian yang terakhir, apakah keterlibatan merek itu berpengaruh positif terhadap ekuitas merek lokapasa daring.
Nah, untuk tujuan penelitiannya sendiri untuk menganalisis 5 hal yang selaras dengan pertanyaan penelitian. Masuk ke teori dasar penelitian. Teori dasar penelitian yang digunakan adalah self-determination theory atau teori determinasi diri. Gamifikasi itu memiliki keterkaitan dengan banyak aspek dalam kehidupan manusia. Salah satunya manusia sebagai konsumen. Untuk itu diperlukan teori yang mendasari peneliti dalam menentukan arah dan kerangka penelitian. Teori determinasi diri itu merupakan pendekatan terkait motivasi dan kepribadian manusia yang menggunakan metode empiris tradisional serta menggunakan organismik metateori yang menyoroti pentingnya sumber-sumber dalam diri manusia atau inner resources yang berkembang untuk peningkatan kepribadian dan pengaturan perilaku diri manusia. Narian dan Deji itu juga memaparkan nih dalam self-determination theory bahwa umumnya manusia itu memiliki upaya, pilihan, dan komitmen di dalam hidup mereka. Di sisi lain, semangat manusia itu dapat menurun atau bahkan hilang. Nah, mayoritas penelitian yang didasarkan pada self-determination theory nantinya akan terarah untuk menguji faktor lingkungan yang menghambat atau melemahkan motivasi diri, fungsi sosial, dan kesejahteraan pribadi. Dengan mempertimbangkan kekuatan yang dirasakan untuk menggerakkan seseorang untuk bertindak nih, self-determination theory itu mampu mengidentifikasi beberapa jenis motivasi yang berbeda. Nah, secara umum itu ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik sendiri itu merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri manusia untuk melakukan satu tindakan. Nah, sebaliknya untuk motivasi ekstrinsik itu merupakan dorongan yang berasal dari luar diri manusia atau lingkungan eksternal untuk melakukan suatu tindakan. Nah, di dalam penelitian ini, peneliti nantinya akan berfokus pada teori motivasi yang kedua, yaitu teori motivasi ekstrinsik, yang mana gamifikasi itu merupakan dorongan dari luar diri manusia untuk mendorong manusia ini lebih terlibat terhadap suatu merek, kemudian berujung pada peningkatan kesadaran merek dan loyalitas merek. Nah, Rian dan Deji ini juga menjelaskan nih bahwa manusia ini itu biasanya memiliki kecenderungan rasa ingin tahu dengan mencari hal-hal baru dan tantangan guna memperluas dan melatih kapasitas diri. Nah, self-determination theory itu juga menjelaskan bagaimana jenis motivasi itu ditingkatkan atau dipertahankan, dihambat, dan dirusak. Oke, nah self-determination theory akhirnya atau intinya itu akan memberikan implikasi bahwa cara yang menimbulkan komitmen, usaha, dan kinerja berkualitas tinggi itu penting dalam memotivasi individu. Sehingga dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa self-determination theory itu penting dalam mengembangkan moda penelitian terkait gamifikasi guna melakukan analisis mengenai sejauh mana gamifikasi itu memotivasi konsumen, menyebabkan mereka terlibat dengan merek hingga bersikap sadar dan loyal terhadap merek. Berikut ini merupakan kerangka di dalam penelitian ini. Ini adalah hipotesis penelitiannya. Masuk ke pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yang mana pendekatan kuantitatif itu bertujuan untuk menganalisis dan menguji teori mengenai pengaruh gamifikasi dalam konteks nilai yang dipersepsikan terhadap keterlibatan merek dan ekuitas merek dengan objek penelitian lokal pasadaring di Indonesia. Nah, menurut Scaran dan Bogi, penelitian kuantitatif itu menggunakan alur deduksi, yaitu alur atau proses di mana peneliti akan sampai pada kesimpulan yang beralasan dengan mengeneralisasi secara logis fakta yang diketahui. Dengan kata lain, peneliti menarik kesimpulan nih dari landasan yang sifatnya umum atau teori ini ke sesuatu yang sifatnya lebih spesifik atau fakta. Oleh karena itu, penelitian kuantitatif itu akan cenderung memiliki sifat yang terperinci, kemudian kaku ataupun rigid. Nah, melalui pendekatan kuantitatif diharapkan penelitian akan memandang fakta atau kebenaran itu dengan objektif, netral, dan tidak berpihak. Ini adalah definisi operasional dan pengukuran. Ada nilai hedonis, nilai utilitarian, nilai sosial, waktu atau usaha itu diadopsi dari penelitian Yu dan Huang. Kemudian untuk keterlibatan merek, emosional, kognitif, sosial, kemudian ada kesadaran merek, loyalitas merek itu akan diadopsi dari Si dan Hamari. Untuk skala pengukurannya sendiri, total item yang diukur itu adalah 39 item pertanyaan, akan diukur menggunakan skala interval yaitu 5 points Likert scale. Masuk ke desain pengambilan sampel.
Yang pertama adalah terkait metode pengambilan sampel. Yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teknik non-probability sampling, atau lebih spesifik lagi adalah purposive sampling. Purposive sampling sendiri itu merupakan teknik pengambilan sampel non-probabilitas di mana peneliti itu mengandalkan penilaiannya dalam memilih sampel guna berpartisipasi dalam mengisi survei. Nah, dengan menggunakan purposive sampling, peneliti dapat mengatasi keterbatasan akses untuk menjangkau seluruh unit analisis, serta menetapkan kriteria tertentu yang bertujuan untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, yang selanjutnya masuk ke populasi dan unit sampel. Populasi yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna permainan sekaligus konsumen lokapasa daring. Untuk unit sampelnya sendiri adalah konsumen yang memenuhi kriteria sampel. Yang pertama ada demografi, yang mana konsumen yang dapat menjadi responden itu adalah konsumen yang berusia 17-64 tahun dan berdomisili di Pulau Jawa selama 6 bulan terakhir, khususnya di kota-kota besar. Kemudian yang kedua terkait pengalaman merek nih. Konsumen yang bisa mengisi adalah konsumen yang pernah berbelanja sekaligus pernah atau masih mengikuti permainan pada lokapasa daring paling tidak 6 bulan terakhir. Lanjut ke ukuran sampel. Berdasarkan teori Hare dan Joseph, ukuran sampel yang ideal itu adalah N kali 5 measured items, maka dari itu sampel yang diperlukan adalah 195 responden. Kemudian terkait daerah sebaran kuesioner, kuesioner nantinya memang akan disebarkan dalam bentuk Google Form melalui media sosial. Nah, meskipun demikian, responden yang mengisi kuesioner itu akan tetap dibatasi secara geografis berdasarkan domisilinya 6 bulan terakhir, yaitu di Pulau Jawa. Nah, akan lebih fokuskan pada wilayah kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan lain sebagainya. Alasannya itu adalah yang pertama, terkait Pulau Jawa, sebaran penduduk itu terkonsentrasi di Pulau Jawa berdasarkan situs kata data. Kemudian yang kedua, untuk kota-kota besarnya, fokus-fokus kota besar ini akan memudahkan peneliti untuk memperoleh sampel yang representatif terkait dari Pulau Jawa. Beralih ke objek penelitian. Objek penelitian ini adalah seluruh lokapasa daring yang berbasis aplikasi yang menerapkan gamifikasi dengan batasan hanya general stored type. General stored type sendiri merupakan lokapasa daring yang memiliki banyak jenis dan kategori barang yang dijual. Lokapasa daring di Indonesia termasuk dalam general stored type itu berdasarkan situs iPrice merupakan meliputi Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan lain sebagainya. Alasan pemilihan objek penelitian ini terdapat variasi bentuk gamifikasi yang diterapkan oleh lokapasa daring, mulai dari yang sederhana seperti halnya sekedar penerapan elemen gamifikasi reward misalnya, hingga yang kompleks berupa kombinasi berbagai macam elemen gamifikasi. Oleh karena itu, untuk menangkap pengaruh variasi bentuk gamifikasi terhadap keterlibatan merek dan ekuitas merek, studi ini menggunakan objek penelitian yang luas. Nah, dengan demikian, penelitian ini akan dapat menganalisis apakah gamifikasi itu benar menjadi alat yang dapat meningkatkan ekuitas merek yang dimediasi dengan keterlibatan merek. Oke. Nah, mayoritas lokapasa daring di Indonesia itu telah menerapkan strategi gamifikasi loh. Yang diantaranya itu ada beberapa bentuk strategi gamifikasi yang diterapkan. Yang pertamanya ada daily check-in, kemudian ada get daily reward, kemudian ada mini games, kemudian ada misi menyelesaikan tantangan, lalu ada pula bentuk gamifikasi ajak teman, dan yang terakhir adalah membership level. Kemudian masuk ke metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah survei. Survei sendiri merupakan metode pengumpulan informasi secara terstruktur guna menggambarkan, membandingkan, menjelaskan pengetahuan sikap serta perilaku target observasi menurut Fink tahun 2002. Penggunaan survei ini digunakan karena alasan informasi yang diperlukan di dalam penelitian ini itu tidak mendalam, seperti penelitian deskriptif ataupun studi kasus. Kemudian yang kedua, survei itu akan memudahkan peneliti menghimpun data dari ukuran sampel yang besar sehingga akan meningkatkan validitas dan akurasi dari riset. Kemudian yang terakhir adalah survei itu memerlukan biaya yang rendah. Nah, selanjutnya mengenai instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kuesioner daring. Penggunaan kuesioner daring ini ada beberapa alasan nih teman-teman. Yang pertama ini adalah
kuesioner itu dapat berperan sebagai mekanisme yang paling efisien ketika peneliti itu mengetahui persis apa yang diperlukan dan bagaimana mengukur variabel yang diinginkan. Kuesioner daring juga akan memudahkan peneliti dalam menjangkau banyak responden dalam waktu yang relatif singkat. Item-item pengukuran gamifikasi seperti yang sudah saya sebutkan akan diadopsi melalui artikel Yu dan Huang, kemudian item pengukuran keterlibatan dan ekuitas merek akan diadopsi melalui Si dan Hamari dengan beberapa penyesuaian berdasarkan objek penelitian. Selanjutnya terkait dengan bentuk kuesioner daring yang digunakan itu akan berbentuk close-ended, yang mana responden itu hanya akan menjawab sesuai dengan opsi jawaban yang tersedia. Di dalam kuesioner penelitian akan terdapat 3 bagian utama, teman-teman. Bagian yang pertama itu adalah bagian terkait pemaparan singkat identitas peneliti, tujuan penelitian, dan kriteria responden yang diperlukan. Kemudian yang kedua adalah bagian terkait profil responden yang meliputi pertanyaan terkait nama, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Kemudian bagian yang terakhir itu adalah bagian inti yang berisi item-item pernyataan yang berjumlah 39 item pernyataan guna mengukur 9 konstruk variabel penelitian. Baik, yang selanjutnya masuk ke metode analisis data. Metode yang digunakan adalah PLSM atau Partial Square Structural Equation Modeling atau biasa disebut dengan PLS-PAT Modeling. Nah, PLSM ini merupakan teknik pemodelan statistik multivariat yang berfokus menjelaskan varians dalam variabel dependent ketika melakukan pengujian model. Di dalam melakukan analisis data dengan PLSSM, perangkat lunak yang akan dipergunakan adalah Smart PLS. PLSSM itu dipilih karena analisis penelitian itu berkaitan dengan pengujian kerangka teoritis dari perspektif prediksi. Menurut Hare dan kawan-kawan 2019. Kemudian penelitian juga memiliki model struktural yang kompleks dan mencakup banyak konstruk atau dimensi dalam hubungan modelnya. Kemudian PLSSM ini juga bekerja dengan sangat baik dalam ukuran sampel yang cukup besar. Yang pertama terkait evaluasi model pengukuran dari PLSM. Seluruh konstruk variabel itu nantinya akan diukur melalui pengukuran reflektif yang mengacu pada e-book Hare dan kawan-kawan 2016. Untuk itu diperlukan beberapa uji. Uji yang pertama itu ada uji reliabilitas dengan reliabilitas komposit dan Kornberg alpha. Uji reliabilitas ini penting dilakukan guna mengukur sejauh mana konsistensi internal alat ukur itu berperan dalam membuktikan akurasi, ketepatan, kemudian konsistensi instrumen penelitian dalam pengukuran konstruknya. Uji yang kedua itu adalah uji validitas konvergen dengan outer loadings dan average variance extracted atau uji validitas konvergen ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana sih indikator pengukuran itu berkorelasi positif dengan indikator-indikator alternatif dari konstruk yang sama. Kemudian yang ketiga ini ada uji validitas diskriminan dengan heterotrait heterometode. Uji validitas diskriminan ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana nih satu konstruk itu benar-benar berbeda dari konstruk lain dengan standar empiris. Dan yang terakhir ada uji multikolinearitas dan common method bias dengan variance inflection factor yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana indikator pengukuran itu berkorelasi positif dengan indikator-indikator alternatif dari konstruk yang sama. Beralih ke evaluasi model struktural, yang pertama ada estimate for paired coefficients yang akan dilakukan melalui prosedur bootstrapping, kemudian yang kedua ada R-square. R-square atau koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur kekuatan prediksi model struktural. Kemudian untuk F-square sendiri itu digunakan mengukur atau mengevaluasi apakah konstruk yang dihilangkan dari model itu memiliki dampak yang substantif pada konstruksi endogen. Dan tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5%. Selanjutnya masuk ke goodness of width. Ada 5 bentuk evaluasi goodness of width. Yang pertama ada standardized root, mean square residual, kemudian ada exact fit criteria, lalu ada chi-square, kemudian norm fit index, dan RMS theta.
Masuk ke prosedur pengujian hipotesis yang terakhir, terdapat dua bentuk pengujian hipotesis, yaitu pengujian terhadap efek langsung dan efek tidak langsung atau mediasi. Baik hasil akhir terkait didukung atau ditolaknya hipotesis efek langsung ataupun tidak langsung itu dilakukan dengan mempertimbangkan nilai T statistik yang harus lebih dari 1,96 dan p-values yang kurang dari tingkat signifikansi yaitu 5%. Kemudian selanjutnya untuk mengklasifikasikan jenis efek mediasi itu dilakukan dengan membandingkan signifikansi efek tidak langsung dan signifikansi efek langsung. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.